Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 28. Mari dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 89 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikut perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari
Jemaat sekalian, kita akan memuji Allah dengan nyanyian puji-pujian dari KPPK nomor 66. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Keluarga dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Allah
dan memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapannya seminggu yang telah lalu. Saya persilakan jemaat untuk datang kepada Tuhan, mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberi kesehatan kekuatan kepada kami. Tuhan sudah memimpin hidup kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, semua apa kegiatan yang kami lakukan, Tuhan memimpin dan menolong kami pada hari-hari yang telah lalu, seminggu yang telah lalu ya Bapa. Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati, kami tahu kami orang yang lemah, kami orang yang berdosa, sering melakukan kesalahan Tuhan, baik melalui pemikiran, tutur kata, tingkah laku kami Tuhan. Kami sering menyakiti sesama kami, terutama menyakiti hati Tuhan, gagal melakukan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk mengaku dosa kami di hadapan Engkau. Oleh sebab itu kami mohon Engkau ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk memuji-muji Engkau, beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga atas pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan, doa kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru yang terambil dalam Roma 12 ayat 1 hingga ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287. Indahnya saat berdoa. Indahnya
kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bapak dan Ibu sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk doa syafaat kami serahkan kepada Lausu Franky. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta dan rahmat-Mu yang Engkau terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih pula ya Allah untuk kesempatan bagi kami beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami ya Allah, ada kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan doa kami kepadamu ya Allah. Dan kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah sumber jawaban di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Allah, kami berdoa bersama-sama, berdoa untuk GKT Jember, kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada dalam mengerjakan pelayanan yang berada di sana. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Allah, berikan hikmat, kerjasama yang baik dalam mengelola setiap pelayanan yang ada, sehingga pelayanan yang ada ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan agar mereka boleh mengerjakan setiap pelayanan dengan baik dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang dikerjakan, setiap kegiatan yang dikerjakan, terlebih ya Tuhan setiap pelayanan yang dikerjakan secara online ya Tuhan. Kami sungguh berharap kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dalam setiap mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan yang ada ya Tuhan, terlebih dalam pelaksanaan secara online. Kiranya Engkau berkati alat-alat yang digunakan, setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, kiranya Engkau pakai dengan baik, sehingga mereka boleh mengerjakan pelayanan yang ada ya Tuhan, untuk kemajuan pelayanan di GKT Jember. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemurid dan jemaat, kiranya Engkau menolong setiap hamba Tuhan yang mengerjakan bagian ini. Dan kiranya ya Tuhan dalam proses pemuridan yang ada ya Tuhan, banyak orang yang dimuridkan. Dan kiranya ya Tuhan kami boleh melihat pelayanan ini boleh berkembang dan boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya ya Allah nama-Mu saja yang disenangkan. Kami sungguh berdoa juga ya Tuhan pada pagi hari ini, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berada di GKT Jember, terlebih di dalam kondisi perekonomian jemaat yang ada ya Tuhan. Kami tahu ya Allah sekarang ini berada di dalam kondisi sulit, sehingga kami hanya berseru dan berserah kepadamu ya Allah. Kami hanya memohon kepadamu, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami dalam setiap pekerjaan mereka, usaha yang mereka geluti ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar setiap usaha yang dikerjakan ya Allah memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan di dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada. Kami sungguh percaya ya Allah, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan mereka, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan mereka ya Allah. Dan kami hanya menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang berada di GKT Jember ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka ya Allah. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk GKT Trinity. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pelayanan ini boleh ada itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan hamba Tuhan dan majelis yang mengerjakan bagian pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, berikan kesatuan hati, kerjasama yang baik dalam mengerjakan pelayanan yang ada, sehingga pelayanan di GKT Trinity boleh berkembang dan semuanya itu ya Tuhan boleh menjadi lebih baik, dan kami boleh melihat ya Tuhan pekerjaan Tuhan di GKT Trinity boleh berkembang dan nama Tuhan yang ditinggikan saja ya Allah.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dari umat-umat-Mu, usaha yang dikerjakan. Kiranya Engkau terus memberkati dan campur tangan dalam setiap hal yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Ya Allah, situasi yang sekarang ini begitu sulit, namun kami percaya berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Dan kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada minggu ini juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, karena di tengah minggu ini ada anak-anak-Mu, ada saudara-saudara kami yang boleh menikmati lagi 1 tahun berkat Tuhan. Mereka boleh ditambahkan lagi 1 tahun usia ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak Ivan Christoph. Kami berdoa untuk anak Kian Salomon Chandra. Kami berdoa juga untuk saudara Rafael Deven Ang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini ya Allah, di dalam perkembangan kehidupan mereka ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menopang kehidupan mereka. Terlebih ya Allah, iman percaya mereka kepadamu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Allah, penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Allah, inilah seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK nomor 270. Penuhiku dengan firman-Mu. Kita nyanyi 2 kali. disampaikan oleh penginjil Michael. Kami persilakan. Salam sejahtera Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity sekalian. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya berdasarkan perspektif katekisme singkat Westminster. Memang perenungan kita masih tentang Yesus, khususnya berkaitan dengan karya penyelamatannya. Ibu Bapak, Saudara-saudari, 3 minggu kita sudah melihat bagaimana Kristus melaksanakan jabatannya sebagai perantara. Jabatannya sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, pada minggu ini kita akan merenungkan tentang perendahan diri Kristus guna menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab
Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepada Engkau, berterima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Oleh karena rahmat-Mu saja Bapa, kami boleh dapat beribadah bersama-sama meskipun secara online. Dan di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati kami, memampukan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dengan baik. Pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, saya mungkin ingin mengawali perenungan kita dengan sebuah istilah. Istilah yang mungkin tidak asing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya adalah pansos. Apa itu pansos? Panjat sosial. Cukup mengejutkan juga karena ternyata istilah ini masuk sudah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menunjukkan memang sudah diterima untuk dipahami oleh masyarakat secara luas. Ya, istilah ini mungkin kita pernah ketemu waktu baca artikel atau mendengar berita di media yang ada. Pansos atau panjat sosial menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mendefinisikan demikian. Sebagai usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang punya status sosial tinggi. Dan itu dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosialnya. Ya Ibu Bapak, mungkin usaha pansos ini dipandang secara negatif oleh orang-orang di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena yang namanya citra bisa menipu, dan pansos itu dekat dengan pencitraan. Akan tetapi begini, saya kira upaya pansos atau panjat sosial yang dilakukan oleh seseorang itu sesungguhnya berkaitan dengan hasrat di dalam diri manusia untuk memiliki status sosial yang tinggi. Mengapa? Karena dengan memiliki status sosial yang tinggi, maka seseorang akan memiliki kehormatan, kekuasaan, dan hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Dan bukankah kekuasaan serta hak istimewa itu merupakan sesuatu yang didambakan manusia? Siapa sih yang tidak ingin melihat ada orang yang diperlakukan secara istimewa, dan kita juga ingin mengalami diperlakukan seperti itu. Ya, makanya kadang orang berlomba untuk memiliki status sosial yang tinggi. Dan seperti saya bilang tadi, kekuasaan dan hak istimewa memang merupakan sesuatu yang didambakan, dihasrati oleh orang banyak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saya kira itu pula yang ditawarkan kepada kita kan, dengan berbagai iklan atau berbagai tawaran yang diajukan kepada kita. Misalnya melalui penggunaan smartphone dan aplikasi tertentu di dalam gadget kita. Kan kita seakan-akan menjadi pribadi yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa tertentu karena kita punya smartphone. Dibandingkan orang yang tidak punya smartphone, kita jadi mampu melakukan berbagai hal multitasking dengan gadget kita, yang orang lain yang tidak punya itu terbatas, tidak bisa melakukannya. Itu keistimewaan yang kita miliki karena punya smartphone. Apalagi kalau di smartphone kita ada aplikasi tertentu yang memampukan kita untuk bisa mengakses sesuatu yang lebih daripada orang lain. Nah, saya kira itu juga yang menunjukkan bahwa memang manusia memiliki hasrat akan kekuasaan dan keistimewaan tertentu dalam dirinya. Dan makanya tidak heran orang-orang itu berupaya menaikkan status sosialnya, tidak ingin selamanya berada di posisi yang rendah. Supaya apa? Supaya dia dapat mencicipi
kekuasaan, dan hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Siapa sih yang ingin kesukaran karena keterbatasan? Tidak selamanya menyenangkan, dan tidak ada orang yang saya kira yang ingin menjadi keset di dalam hidupnya. Makanya orang akan berlomba untuk meningkatkan status dirinya, status sosialnya. Ya mungkin pansos adalah cara yang buruk, tapi ada cara yang lain yang bisa dilakukan. Tetapi semua itu dilakukan karena ada kedambaan akan kekuasaan atau hak istimewa tertentu yang hanya dimiliki di status sosial yang tinggi. Meskipun ya ternyata ibu bapak sekalian, kita juga menemukan bahwa dalam perenungan kita, ternyata status sosial yang tinggi juga punya jebakannya sendiri. Kenapa? Karena orang akan terus berlomba menaiki tangga yang tidak berujung itu. Supaya apa? Supaya dia selalu lebih tinggi daripada yang lain. Dia akan terus pacu dirinya untuk lebih tinggi lagi. Jadi masuk pada perlombaan yang seakan tidak ada habisnya, yang tidak ada ujungnya. Lalu begitu dia tiba di puncak yang dia pikir adalah puncak itu, ketika dia tiba di puncak yang tinggi itu, ternyata dia kesepian berdiri di sana. Dia kesepian di dalam kehidupan sosialnya, di dalam kehidupan bersama. Dia menjadi orang yang kesepian karena seakan berada di puncak dan terpisahkan dari yang lain. Lalu jika demikian, jika ternyata status sosial yang tinggi punya jebakan dalam kehidupan bersama, maka bagaimana sih kita bersikap dalam relasi sosial kita? Bagaimana sih sebaiknya kita bersikap dalam hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita? Ya, orang-orang akan mengatakan, hiduplah rendah hati. Dan saya pikir, ya itu baik. Tapi rendah hatinya seperti apa? Karena toh kita juga tidak ingin menjadi orang yang selamanya rendah kan? Karena gairah tadi, hasrat tadi ingin berada di tinggi. Karena tidak ingin berada di tempat yang rendah menjadi keset. Tapi rendah hatinya seperti apa kalau begitu? Maka ibu bapak, mari kita melihat teladan dari Kristus Yesus yang merendahkan dirinya. Seperti dalam bacaan kita tadi, maaf ibu bapak, ini mikrofonnya kurang stabil. Seperti dalam bacaan kita tadi dari Alkitab, kita melihat akan karya perendahan diri Kristus. Dan memang ibu bapak sekalian, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, atau karya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, itu memiliki dua bagian. Yang pertama adalah perendahan Kristus, dan kemudian peninggian Kristus. Nah, peninggian diri Kristus atau pemulihan diri Kristus akan kita renungkan pada minggu depan. Tapi saat ini kita akan merenungkan tentang perendahan diri Kristus. Bahwa Kristus telah merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk keselamatan kita. Lalu, seperti apa sih kesaksian Alkitab mengenai tindakan perendahan diri Kristus tersebut? Ada beberapa aspek, ibu bapak saya kira yang tercakup di dalam perendahan diri Kristus. Yang pertama, Kristus itu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itu bisa kita lihat di bacaan tadi, Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ibu bapak sekalian, kalau kita melihat pada Filipi 2 ayat yang ke-6, kita akan melihat tentang keberadaan Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi ke dunia. Dikatakan oleh Paulus di situ bahwa Kristus adalah pribadi yang berada dalam rupa Allah dan setara dengan Allah. Dengan kata lain, Kristus bukanlah pribadi yang awalnya itu berjuang menjadi Allah. Enggak. Karena sejak mulanya Kristus adalah Allah yang sejati. Sehingga tidak salah makanya dikatakan bahwa ia adalah setara dengan Allah. Kristus dalam rupa Allah dan setara dengan Allah. Karena memang dia adalah Allah yang sejati. Dan itulah
dia sebelum berinkarnasi ke dalam dunia. Lalu pada ayat yang ketujuh kita melihat sebuah tindakan perendahan diri dari Kristus. Kristus yang adalah Allah itu dikatakan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, di ayat 7 ini kita menemukan dua kata kunci yang berkaitan dengan perendahan diri Kristus, yaitu mengosongkan diri dan rupa hamba. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri. Ibu bapak sekalian, mengosongkan diri merupakan sebuah frasa yang tidak mudah untuk dipahami maknanya. Karena teks di ayat 7 ini tidaklah memberitahukan secara langsung kepada kita apa yang dikosongkan Kristus dari dirinya. Kita hanya mendapati catatan Kristus mengosongkan dirinya. Tapi apa yang dikosongkan dari dirinya tidak diberitahu secara langsung. Diskusi di antara para pakar pun masih terus terjadi. Dan ada perdebatan. Ada yang menafsirkan, ibu bapak begini, tindakan mengosongkan diri ini sebagai tindakan Kristus menanggalkan natur ilahinya. Atau paling tidak kuasa ilahinya ketika dia menjadi manusia. Mengosongkan diri berarti menanggalkan natur ilahi atau kuasa ilahinya ketika dia jadi manusia. Tapi ya begini, pendapat seperti ini kan menimbulkan persoalan karena itu berarti pengurangan keilahian Kristus. Natur keilahiannya menjadi berkurang. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebab natur Allah tidak mungkin berubah kan? Lalu ada pula yang memahami tindakan pengosongan diri ini sebagai bukanlah tindakan pengurangan, melainkan tindakan penambahan. Jadi waktu dia mengosongkan diri, ada yang berpendapat itu bukan pengurangan, tapi penambahan. Apa yang ditambah? Karena di ayat itu dijelaskan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tindakan pengosongan diri Kristus adalah tindakan penambahan natur manusia sejati pada dirinya. Jadi makanya dibilang tadi, bukan pengurangan tapi penambahan. Dia mengosongkan diri dengan menambahkan natur manusia sejati pada dirinya. Tapi ibu bapak ketika membaca mengosongkan diri, bukankah jelas bagi kita bahwa tindakan pengosongan diri jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang ditanggalkan. Ya memang nanti Kristus mengambil rupa seorang hamba itu jelas di ayat itu, tapi mengosongkan diri kan memiliki indikasi yang jelas ada sesuatu yang ditanggalkan. Saya kira seorang pakar perjanjian baru memberikan pendapat yang menarik bagi saya di dalam memahami tindakan pengosongan diri ini. Dia memasukkan pemahaman sosial pada masa itu. Pakar tersebut menjelaskan tindakan pengosongan diri Kristus ini berkaitan dengan pemahaman sosial masyarakat Filipi pada masa itu tentang yang namanya status sosial, seperti yang di awal pendahuluan khotbah tadi saya sampaikan. Ibu bapak, dalam pemahaman masyarakat Filipi, status sosial yang tinggi adalah segala-galanya. Karena orang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat akan memiliki privilege atau hak-hak istimewa tertentu pada dirinya yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang pada umumnya atau orang-orang yang status sosialnya biasa-biasa saja. Sama seperti yang di bagian awal tadi waktu saya sampaikan dalam perenungan kita. Nah, berdasarkan pemahaman tentang status sosial yang tinggi dan hak istimewa yang dimiliki, maka pakar tersebut memahami begini, bahwa tindakan pengosongan diri Kristus bukanlah tentang pengurangan keilahiannya, tetapi tindakan pengosongan diri tersebut berkaitan dengan melepaskan hak istimewa yang dimiliki oleh pribadi yang berstatus tinggi. Bahwa Kristus melepaskan hak istimewanya untuk melayani orang lain. Dan dia masuk di dalam keterbatasan yang dialami manusia. Anak Allah yang mulia dan tidak memiliki keterbatasan masuk ke dalam keadaan yang hina dan membatasi dirinya sendiri dengan menjadi seorang hamba.
Selain itu, Ibu Bapak sekalian, lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam ayat itu Kristus mengambil rupa seorang hamba. Jadi menarik urutannya begini. Kristus mengosongkan dirinya, seperti yang tadi seorang pakar itu pahami bahwa itu berarti dia melepaskan hak istimewanya untuk masuk di dalam keinaan dan melayani orang lainnya. Tetapi urutannya adalah Kristus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu urutan yang ada di ayat 7. Jadi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Saya nggak paham ya bagaimana, tapi begini Ibu Bapak. Urutan ini menjadi menarik, karena kan semestinya kalau mau dibuat secara sistematis adalah begini menurut saya. Kristus mengosongkan dirinya, menjadi manusia, dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi kosongkan diri, jadi manusia, baru ambil rupa. Manusia seperti apa? Manusia yang adalah seorang hamba. Nah, itu kan urutan yang logis, urutan yang jelas. Tapi urutan yang dibuat di ayat 7 adalah Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan diberikan lagi penekanan, dan menjadi sama dengan manusia. Padahal kan begini, sistematisnya adalah menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba itu kan memiliki semacam pengulangan, redundant di situ. Mending dihapuskan aja deh salah satu. Kira-kira begitulah ya. Frasa menjadi sama dengan manusia saya pikir dihapuskan saja. Karena kan sudah terkandung dalam frasa rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba seperti apa? Ya manusia yang berstatus hamba itu kan. Jadi ada semacam pengulangan. Namun menariknya adalah di ayat itu Paulus menyebutkan lebih dahulu rupa seorang hamba. Nampaknya ini menjadi penegasan Paulus bahwa Yesus yang dalam rupa Allah di ayat 6 mengambil rupa hamba. Jadi ada keterhubungan rupa Allah, rupa hamba. Kristus yang dalam rupa Allah mengambil rupa hamba melalui pengosongan diri. Ini juga menegaskan kepada kita bahwa Yesus merendahkan dirinya dengan menjadi seorang hamba. Bukan menjadi manusia yang posisinya tinggi atau status sosialnya tinggi. Iya kan? Jadi rupa Allah mengambil rupa seorang hamba. Bukan menjadi seorang manusia yang statusnya tinggi, tapi dia menjadi hamba, seorang yang statusnya rendah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Ibu Bapak, bagi orang-orang Filipi, narasi tentang Allah menjadi manusia itu bukanlah hal yang aneh. Karena mereka pernah mendengar, tidak asing dengan cerita-cerita tentang dewa-dewa yang menjadi manusia, seperti dewa Zeus atau dewa Hermes dalam tradisi kepercayaan pada masa itu. Dewa-dewi menjadi manusia bukanlah cerita yang aneh bagi orang Filipi. Tetapi cerita tentang Allah yang menjadi hamba di antara manusia, nah itu adalah sebuah narasi yang mengejutkan. Karena membongkar pemahaman mereka tentang status sosial dan kehormatan di dalam masyarakat. Kristus Sang Allah yang sejati, yang dalam rupa Allah, mengambil rupa seorang hamba melalui pengosongan diri. Ini menunjukkan betapa dia merendahkan dirinya, masuk di dalam keadaan yang hina untuk melayani yang lain. Aspek kedua yang berkaitan dengan perendahan diri Kristus adalah kita melihat di Galatia 4 ayat yang keempat, di mana disebutkan di situ Kristus tunduk kepada hukum Taurat. Pada teks itu Ibu Bapak, Galatia 4 ayat 4, Paulus secara jelas menyebutkan bahwa Kristus Sang Anak Allah lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini berarti bahwa Kristus Sang Anak Allah itu menjadi manusia sejati dari darah dan daging Maria
melalui karya Roh Kudus, dan ia tunduk kepada hukum Taurat pemberian Allah kepada manusia. Yang meskipun kita tahu Kristus adalah Allah, dan sebagaimana Allah adalah pemberi hukum Taurat dan berada di atas hukum yang Dia berikan, tapi ketika menjadi manusia, Kristus pun tunduk kepada hukum tersebut. Sebagai manusia, ia wajib untuk menaati hukum Taurat sebagaimana manusia lainnya. Nah, ini aspek kedua yang tercakup di dalam perendahan diri Kristus. Bagaimana dia merendahkan dirinya? Dia menjadi manusia dan tunduk kepada hukum Taurat. Mari kita melihat aspek ketiga di dalam perendahan diri Kristus. Aspek ketiga dalam perendahan diri Kristus adalah Kristus mengalami penderitaan di masa-masa hidupnya. Itu bisa kita lihat seperti yang dinubuatkan Yesaya di Yesaya 53 ayat 3, atau paling tidak di dalam catatan Injil Matius 27 ayat 46. Tapi mari Ibu Bapak, mari kita melihat begini. Alkitab menyatakan bahwa selama kehidupannya di dunia, Kristus itu mengalami penderitaan. Sejak kelahiran hingga menuju kematian, penderitaan Kristus sedemikian luar biasa. Waktu dia lahir, Raja Herodes hendak membunuh dia. Lalu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Mesir dan tinggal di perantauan hingga Herodes mati. Sepanjang hidupnya pun Yesus sangat miskin dan bahkan tidak memiliki rumah. Seperti yang digambarkan, dia bilang tempat untuk meletakkan kepala saja tidak ada. Lalu Yesus juga sering kali mengalami penganiayaan dan penolakan di kota asalnya sendiri, Nazaret. Dan kita lihat kehidupan Yesus di bumi diakhiri dengan pengkhianatan dari sahabatnya, penyangkalan dari sahabatnya, dan para sahabatnya lari meninggalkan dia, yaitu para murid. Maka semua gambaran ini menunjukkan bahwa hidup Kristus semasa pelayanannya di dunia dipenuhi dengan penolakan, kesepian, kemiskinan, penganiayaan, pencobaan, penderitaan, dan akhirnya kematian. Nah, kita masuk pada aspek keempat dari perendahan diri Kristus. Bahwa Kristus itu merendahkan dirinya dengan taat sampai mati di kayu salib. Seperti yang nampak di dalam bacaan kita tadi, Filipi 2 ayat yang ke-8. Dengan penuh ketaatan, Ibu Bapak sekalian, Kristus itu merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Dan di kayu salib itulah ia mengalami puncak penderitaan, yaitu menanggung murka Allah untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia berseru di kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sesungguhnya ia sedang mengalami suatu peristiwa yang juga akan dialami oleh orang-orang yang terhilang pada hari penghakiman kelak. Apa itu? Yaitu jauh dari hadirat Tuhan. Dengan mati di kayu salib, Kristus menanggung kutukan yang seharusnya jatuh di atas kita. Sebab kematian di kayu salib adalah kematian yang dikutuk oleh Allah. Melalui kematiannya yang keji di atas kayu salib, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Dalam pengakuan iman rasuli pun ada kalimat begini, ia turun ke dalam kerajaan maut. Ini menunjukkan bahwa Kristus itu menanggung siksa neraka dalam kematiannya di atas kayu salib. Dan untuk sesaat lamanya, ia pun berada di bawah kuasa kematian. Ibu Bapak sekalian, dengan melihat berbagai kesaksian Alkitab tentang perendahan diri Kristus ini, kita perlu menyadari bahwa Kristus merendahkan dirinya itu dengan penuh kerelaan hati
dan ketaatan kepada Bapa, serta karena mengasihi keturunan Abraham. Dia sendiri yang memilih untuk menjadi manusia. Dia yang memasukkan dirinya ke dalam kondisi keterbatasan dan hina. Dia sendiri yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 18 dan Galatia 2 ayat 20. Dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka Ibu Bapak, apa kabar baiknya perendahan diri Kristus bagi kita? Apa baiknya? Apa yang dapat kita renungkan dari perendahan diri Kristus bagi kita? Begini. Kristus merendahkan dirinya agar dapat membebaskan manusia dari hukuman yang kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah dan hidup yang kekal. Jadi dia merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Seperti saya bilang tadi, mungkin kita tidak asing dengan cerita dewa-dewi yang menjadi manusia. Tetapi Allah yang merendahkan diri, menjadi seorang hamba, dan menyelamatkan manusia. Itu adalah sebuah karya penyelamatan yang menakjubkan. Dan Kristus melakukan itu untuk menyelamatkan kita yang bejat ini dari dosa, supaya kita beroleh anugerah Allah. Perendahan diri Kristus juga berarti begini. Itu menunjukkan inisiatif dan anugerah Allah di dalam karya penyelamatan manusia. Allah yang berinisiatif, Allah yang bertindak untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kubangan dosa itu. Manusia tidak mampu untuk menebus dirinya sendiri dari murka Allah. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif datang menyelamatkan manusia. Dan itu yang nampak dari perendahan diri Kristus. Perendahan diri Kristus juga menunjukkan yang ketiga bagi kita. Itu menunjukkan kuasa Allah dan kelemahan manusia. Kita tidak sanggup menolong diri kita sendiri karena semakin hari, setiap hari kita selalu berdosa. Celaka kita di dalam keadaan yang seperti itu. Kita lemah dan tak berdaya. Bahkan kata Paulus, kita mati di dalam dosa dan hidup di dalamnya. Nah, gini kan sebuah gambaran kontras yang tapi untuk menunjukkan betapa celakanya keberdosaan manusia di dalam dosa itu. Keadaan manusia di dalam dosa. Nah, hanya Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Perendahan diri Kristus juga meneguhkan bagi kita bahwa ya, dia adalah pengantara kita. Sehingga kita beroleh penghiburan. Karena melalui sang pengantara ini, kita menjadi benar di hadapan Allah. Kristus adalah pengantara kita. Dengan jabatan nabi, imam, dan raja, dia melaksanakan karya penyelamatan. Dan dengan bagaimana itu? Dia melaksanakan jabatan itu. Dia merendahkan dirinya. Sehingga menjadi pengantara kita. Dan itu menjadi penghiburan bagi kita. Bahwa kita memiliki pengantara yang teguh di sepanjang zaman. Ya, kepadanya kita boleh bersandar. Di dalam perjalanan iman kita, pasang surut, kita melihat ada seorang pengantara bagi kita. Yaitu Allah, Sang Kristus itu. Yang terakhir, apa pentingnya perendahan Kristus bagi kita? Kristus merendahkan dirinya, itu menjadi teladan bagi kita untuk hidup merendahkan diri dalam relasi dengan sesama. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Ibu Bapak. Manusia memang punya hasrat untuk memiliki status sosial yang tinggi, karena dalam status sosial yang tinggi ada keistimewaan, kuasa, kenikmatan tertentu yang tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang berstatus sosial umum atau biasa-biasa saja. Tapi toh ternyata itu punya jebakan karena dia kesepian dan terpisah dari yang lain. Maka bagaimana kita bersikap baiknya di dalam relasi dengan sesama? Meneladani Kristus yang merendahkan dirinya.
menanggalkan berbagai hak istimewa atau kuasa atau kenikmatan tertentu yang dapat membuat kita terbatasi untuk melayani yang lain. Menanggalkan semua itu untuk bisa hidup dalam satu persekutuan yang indah dengan sesama kita dan melayani mereka sebagaimana Kristus telah datang untuk melayani kita. Maka marilah kita meneladani Allah kita, mengikuti Dia, hidup bersama dengan pemikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus yang merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Mari kita merendahkan diri untuk melayani yang lain dalam kehidupan bersama, termasuk dalam persekutuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau, oleh karena rahmat-Mu saja kami boleh ada. Dan oleh karena anugerah-Mu, kami boleh melihat akan karya penyelamatan Kristus yang telah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kami. Sebuah karya yang menakjubkan dan begitu luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran kami, bahwa Allah mau merendahkan dirinya menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih. Dan kiranya dengan teladan ini dan topangan-Mu ya Allah, kami boleh dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk juga bisa hidup merendahkan diri kami, melayani sesama kami, hidup bersama dengan pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus untuk melakukan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menyanyikan pujian KPPK nomor 326. Jemaat kami harapkan untuk bisa memberi persembahan melalui transfer ke rekening atau melalui amplop yang akan diserahkan ke gereja, kepada hamba Tuhan atau ke majelis terdekat. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan Jadikanku saluran berkat bagi umatnya. beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan Jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di tanah surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian apa yang sudah Tuhan berikan berkat bagi kami. Biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di GKT Trinity ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Yang sisa ada pada kami, biar Engkau beri hikmat akal budi kepada kami. Penuh tanggung jawab kepada Engkau Tuhan untuk mempergunakannya. Berkat yang daripada Engkau ini ya Tuhan.
Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Untuk doxologi dan doa berkat kami persilakan kepada Evangelis Michael. Mari Ibu Bapak sekalian, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh Ibu Bapak sekalian. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.